Menara Doa 24 Jam. Bagi Bapak Ibu yang rindu memuji dan menyembah Tuhan, dapat bergabung di Menara Doa 24 Jam melalui aplikasi Zoom dengan ID dan passcode yang tertera di layar. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom dengan ID dan passcode yang tertera di layar. Telah dibuka kembali penerimaan siswa baru STT Bethel Bekasi dengan program studi teologi dan master teologi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera di layar. Doa puasa bersama 21 hari GBI Jalan Gatot Subroto diadakan tanggal 1 sampai 21 Desember 2022. Bagi seluruh pengerja dan pelayan Tuhan, diwajibkan untuk mengikuti doa puasa ini. Baptisan air akan kembali diadakan. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Rangkaian ibadah Natal GBI Rayon 18 diadakan secara online di channel YouTube GBI Rayon 18. Ibadah malam Natal diadakan pada 24 Desember 2022 pukul 6 sore dan ibadah Natal pada 25 Desember 2022 jam 5 pagi. Pastikan kita beribadah bersama-sama dan mengalami hadirat Tuhan. Ibadah tutup tahun GBI Rayon 18 diadakan Sabtu 31 Desember 2022 pukul 18.00 Premier on YouTube GBI Rayon 18. Shalom Jemaat Tuhan, kami informasikan bahwa ibadah online yang biasanya tayang setiap minggu jam 5 pagi, mulai tahun 2023 tidak lagi tayang setiap minggu, melainkan hanya di setiap minggu ketiga, premier jam 5 pagi di YouTube channel GBI Rayon 18. Dan diharapkan Bapak Ibu Saudara untuk beribadah di cabang masing-masing. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. And I love you. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi pelayanan jemaat dan lainnya dapat menghubungi nomor 0812 9343 5593 atau informasi lebih lanjut silakan kunjungi website GBI Rayon 18 di www.gbrayon18.org. Shalom, selamat datang kepada Jemaat GBI Rayon 18. Saya menyambut Jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah raya online GBI Rayon 18. Dan saya berharap terus mengikuti ibadah raya online GBI Rayon 18 melalui channel YouTube dari GBI Rayon 18. Sukacita kita bersama-sama dalam ibadah ini. Mari terus kobarkan semangat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah raya online yang ada di dalam GBI Rayon 18, supaya semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah maupun di mana mereka berada bisa merasakan hadirat Tuhan. Ada penyampaian firman yang berkuasa dan akan menjawab seluruh kebutuhan jemaat. Engkau yang berkuasa, yang bertahta di bumi dan di sorga. Kami bersyukur dan kami siap masuk dalam ibadah raya online dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nama yang lain selain nama Engkau Tuhan Yesus. Kau Raja segala Raja. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
segala pujian dan hormat kami. Katakan sama-sama. Hosana, 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 Hosana. Satu kali lagi Hosana, come on. Hosana, puji-pujilah Engkau selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera itu yang Kau nyatakan bagi kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sembah Dia, agungkan namanya. Mari kita tinggikan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Dia yang dahsyat, melebihi segalanya. Segalanya tunduk di hadapan Tuhan. Segala yang bernafas memuji menyembah Engkau. Syaralabayaralabo, syakanaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralaba, yaralabayaralabayaralaba, syanarabayaralabo. Kebesaran-Mu melebihi segalanya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu dahsyat. Tiada nama lain di dalam Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Syaralabal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 ala
memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap bersuka cita memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Boleh sorakan haleluya. Pencipta alam semesta.
pujian, amin. Mujizatmu semuanya. Boleh tepuk tangan yang dahsyat dong, haleluya. Kami akan melihat terus penuaian terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Kami akan melihat kota kami diubahkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Terus curahkan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus yang besar di tempat ini. Muliakan sama-sama katakan. Rindukan kuasa lawan, rindukan lawatan Tuhan sekarang. Rindukan lebih dalam lagi, kami rindukan kuasa lawan. Jangan iman, satu kali lagi, kami rindukan Tuhan. Yes Lord, come on. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datang dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian. Mujizat dinyatakan. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. I still remember the place you found me, and I surrender when your grace covered my shame and saw my need. You gave me hope and a future. My heart is yours, and forever I will love only because you first loved me.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali menjumpai jemaat Tuhan GBI Bekasi ini, di mana khususnya memasuki hari perayaan Natal tanggal 25 Desember dan juga memasuki tahun baru tahun 2023 yang diprediksikan akan menjadi tahun yang penuh gejolak, dan banyak prediksi bahwa tahun ini akan menjadi, tahun depan akan menjadi tahun yang gelap. Bahkan Bapak Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa tahun depan akan menjadi tahun yang sangat gelap. Nah, tentunya pernyataan-pernyataan ini bukan pernyataan yang sembarangan, karena bukan orang sembarangan yang mengatakan hal ini, orang yang benar-benar terhormat dan disegani, dan tentunya segala apa yang dikatakan itu pasti ada dasarnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya ini merupakan satu warning buat kita, tetapi juga kita memiliki janji-janji Tuhan yang tidak pernah lekang, karena zaman dan firman Tuhan itu iya dan amin, dan tidak akan berlalu. Firman Tuhan itu semuanya akan berlalu, season demi season, musim demi musim, itu kan saling silih berganti, tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya, tetap tinggal teguh selama-lamanya. Nah, saya mau men-sharekan sesuai dengan pesan atau tema yang diberikan pada saya mengenai kenakan identitas yang baru. Wow, ini sangat penting sekali, bahwa identitas di dalam Tuhan bukan sekedar orang yang beragama atau juga menjadi orang yang beragama Kristen, tetapi bagaimana identitas yang baru di dalam Tuhan itu adalah menjadi manusia yang baru. Bahkan saya katakan, orang yang sudah kenal Yesus itu sudah dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, dan juga dia lahir baru, maka orang tersebut punya DNA yang baru, karakter yang baru, perilaku yang baru, identitas yang baru, dan bahkan nama yang baru di hadapan Tuhan. Dahulu dia berbuat seperti ini, tetapi sekarang dia tidak melakukan hal ini. Bahkan dia menjadi restitusi, seperti Paulus katakan, dahulu aku adalah orang yang jahat sekali, tetapi sekarang aku adalah orang yang diselamatkan dan harus menjadi orang yang menyelamatkan banyak orang. Nah, ayat yang diberikan pada saya adalah Matius 22 ayat yang ke-11, namun saya akan baca sampai ayat yang ke-14 supaya kita lengkap konteksnya ya. Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Orang yang tidak berpakaian pesta itu berbicara mengenai performance, penampilan, tetapi justru itu juga identitas. Identitas pakaian Anda akan menentukan identitas siapakah Anda. Nah, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Atau salah kostum begitu ya. Disebutkan kenapa engkau tidak mengenakan pakaian pesta. Bayangkan kalau kita ke pesta pakai pakaian yang bukan pesta. Ya itu pasti diusir punya, karena ini orang pasti troublemaker atau error gitu, mental illness ya. Nah, ayat yang ke-13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Konsekuensi ini sangat fatal sekali Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Raja itu memberikan hukuman yang wow, kalau menurut saya ini hukuman yang sangat-sangat berat sekali. Karena raja itu berkata kepada orang yang tidak berpakaian pesta itu,
untuk mengikat kakinya dan tangannya dan mencampakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, ayat yang ke-14 ini merupakan satu warning ternyata, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu sekalian, memasuki masa setelah pandemi COVID-19, dunia sudah berubah. Keadaan dunia sudah berubah. Mental orang-orang sudah berubah. Sistem berubah. Bahkan ada satu percepatan yang disebut percepatan tingkat global yang akan menuju one world order atau satu sistem pemerintahan dunia. Bahkan cara beribadah kita sudah berubah. Orang lebih gemar online. Ya, kalau online itu beribadah secara khusyuk di online itu akan baik. Tetapi banyak perilaku orang-orang yang hanya melihat ibadah dengan melihat orang-orang yang mungkin lebih lagi yang sedang happening karena viewernya banyak dan atraktif sekali, sehingga membuat banyak orang terhisap untuk masuk, mendengarkan dan menjadi follower. Ya, kalau orang itu baik, orang itu punya integritas yang tinggi, dan orang itu tidak menjadi orang yang membuat follower untuk memuja dia, ya, tetapi membawa kepada Kristus dan berubah cara hidup mereka menjadi seperti Kristus. Kristus itu akan sangat baik, ya. Nah, tetapi banyak sekali orang hanya melihat performance, ya. Dan ini seperti satu pesta rohani. Tetapi bayangkan Bapak Ibu sekalian, apakah kita beribadah pada saat ini memakai pakaian yang baik? Ya, jujurnya kalau lagi online, ibadah online, kita kadang nggak berpenampilan baik sih. Tetapi yang saya artikan bukan secara fisik, ya, karena Tuhan akan melihat hati. Apa yang Tuhan ceritakan di sini adalah mengenai saat dan waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jadi kita ini harus ready all the time. Seperti 5 gadis yang bijaksana. 10 gadis sebelumnya, 10 gadis ini mereka udah ready untuk mempersiapkan diri untuk menyambut sang mempelai. Tetapi di tengah jalan apa yang mereka dapati, 5 gadis ini tidak siap. Tidak punya minyak. Dan ketika mempelai datang mereka sedang tertidur. Paniklah mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengamati bahwa situasi sekarang ini the day of panicking. Setiap orang panik dan merasa ketakutan, dan banyak sekali orang yang jadi paranoid, Bapak Ibu sekalian. Takut ini, takut itu, karena memang sudah ditakut-takuti. Menurut penelitian bahwa kalau orang itu diindoktrinasi dengan perkataan selama 21 hari berulang-ulang, maka itu akan jadi satu perilaku, menjadi satu gaya hidup. Ya. Contoh, karena ketakutan COVID, misalnya takut COVID. Selama 21 hari terus menerus, dan itu akan menjadi satu pemikiran yang membuat dia menjadi ketakutan, super ketakutan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu juga berkata, Bapak Pendeta nggak bisa bicara begitu karena buktinya banyak orang jadi korban. Tetapi saya katakan banyak juga mungkin orang yang jadi korban, dia mati sebelum waktunya karena ketakutan. Banyak orang, karena itu firman Tuhan, apa yang ditakutkan itu akan datang kepada dirinya. Nah, kita memasuki masa yang krusial saya katakan, dan untuk menyambut hari Natal di penghujung tahun 2022 ini, saya mendapatkan satu rema dari Tuhan bahwa kita membutuhkan satu breakthrough, yaitu terobosan di dalam hidup kita. Baik terobosan secara paradigma, terobosan pola berpikir, terobosan dalam pelayanan, terobosan dalam rohani, terobosan dalam keuangan, terobosan secara fisik, terobosan banyak hal, cara pandang kita, dan terobosan dalam
bagaimana kita menghasilkan buah bagi Kristus. Nah, kalau kita lihat di dalam masa sebelum Yesus lahir, ada seorang yang dilahirkan secara supranatural, dan itu yang dikatakan oleh yang dinamai oleh Yohanes. Dan ini disebut Yohanes Pembaptis karena dia banyak sekali membaptis orang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di dalam Matius 3 ayat yang ke-1, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa yang dimaksud bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat? Apa yang harus kita bertobat? Dan apa yang maksudnya kerajaan sorga? Nah, pada waktu itu konteksnya 2000 tahun yang lalu, bahwa kejadiannya banyak sekali orang dilanda ketakutan karena di bawah penjajahan kerajaan Romawi. Sulit untuk bergerak. Bisa salah bicara, maka orang itu akan mendapat hukuman yang berat sekali. Jadi begitu banyak waktu itu bangsa, khususnya orang-orang Yahudi, dilanda ketakutan yang sangat. Jadi menantikan jawaban dari sorga, kapan Mesias itu akan datang. Nah, ketika Mesias datang, banyak orang mencari siapa Mesias itu, dan bahkan orang-orang Majus melihat bintang di langit, dan itu bintang itu menjadi satu sign bahwa Mesias itu sudah datang. Nah, orang melihat bintang di udara, di langit bintang bercahaya. Tetapi sesungguhnya Yesus datang sebagai manusia biasa dan lahir di bawah bintang. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dia lahir di kandang binatang. Jadi under the stars, million of stars. Kalau sekarang bisa banyak orang bayi-bayi yang dilahirkan di VVIP itu 5 stars. Tetapi sesungguhnya Yesus lahir dalam kesederhanaan. Dan Yesus lahir sebagai orang biasa, bahkan lower, lebih bawah daripada orang-orang yang biasa. Tetapi apa message daripada Tuhan Yesus? Dia mau mengecilkan diri, dia mau menjadi sederhana, dia mau menjadi orang yang tidak ternama, dia menjadi orang tidak populer sama sekali. Hanya beberapa gerintil orang yang tahu, orang-orang Majus dari jauh, bahkan di padang gembala, para gembala mendapat pesan dari malaikat Gabriel. Dan malaikat Gabriel ini datang 3 kali, yaitu kepada Yohanes Pembaptis, kepada Zakaria bapaknya, bahwa Yohanes itu kan dilahirkan dalam lanjut usia daripada orang tuanya, mamanya. Yang kedua adalah malaikat Gabriel datang kepada Maria, memberikan salam kepada Maria bahwa Maria akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan seorang anak, dan nama anak itulah Immanuel. Yang ketiga adalah bagaimana malaikat Gabriel memberikan berita sukacita ini di tengah kegelapan, di tengah malam yang gelap. Maka malaikat Gabriel berbicara kepada para gembala di padang gembala bahwa ada kesukaan bagi dunia, ada joy. There will be a joy for the world. Akan ada sukacita bagi dunia. Waktu itu belum ada namanya tanda-tanda bagaimana sukacita itu akan datang, bagaimana wujudnya. Nah, di dalam Matius 4 ayat 17 firman Tuhan di mana Yesus berkata, setelah Yesus berkhotbah pertama, dia katakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah. Ini setelah Yohanes Pembaptis, maka Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, apa ini kerajaan sorga ini? Kerajaan sorga adalah satu dimensi yang baru, suatu kerajaan di mana ada rajanya. Dan kerajaan Allah itu adalah soal bagaimana komunitas yang ada, orang yang percaya kepada dia menjadi warga kerajaan sorga. Maka ketika kita mati di dalam Kristus, maka kita akan langsung masuk ke sorga dan kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita akan memerintah juga bersama dengan dia. Dan kita menjadi warga, predikatnya kita menjadi identitas yang baru, warga kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah message daripada
Christmas itu, pra-Christmas itu sebelum Yesus lahir, bahwa kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu sudah dekat. Nah, jadi ini soal mentalitas Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang aku kasih dalam Tuhan, bahwa kita ini sudah kedatangan sang raja. Kita memiliki raja di atas segala raja, raja yang kekal. Oh, Bapa yang kekal, itu raja damai. Wah, itu sudah datang ke dunia ini dan dia akan menjadi raja bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka kita ini sudah lagi bukan bangsa budak. Bangsa budak. Jadi bagaimana bangsa kita ini punya identitas yang baru, manusia yang baru, kepercayaan yang baru, satu sikap yang baru, satu pengalaman yang baru, satu gaya hidup yang baru, satu action plan yang baru, sampai tujuan yang baru, bahwa kita mati pun di dalam Kristus. Nah, kalau kita lihat, hidup di dalam Kristus ini adalah ukurannya adalah kerajaan sorga ini mengenai love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ukuran kasih daripada Allah Bapa kepada dunia ini memberikan anak yang tunggal. Lahir aja nggak layak, matinya mengerikan juga, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Dan someday, suddenly, tiba-tiba nanti akan tiba sebagai seorang mempelai yang menyambut, yang kita orang mempelai wanita sebagai gerejanya akan menyambut dia. Wow, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana untuk menghidupi di dalam situasi chaos seperti ini? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang aku kasih dalam Tuhan, dunia boleh bergoncang, tahun depan tahun yang gelap, bahkan super gelap sekalipun, tetapi ingat, terang itu sudah bersinar. Yesus itu terang. Firman Tuhan katakan, dia katakan, akulah terang dunia. Dan engkau adalah terang dan garam dunia ini. Jadi terang itu harus bersinar di dalam diri kita dan memancar keluar. Jadi ada ukurannya adalah kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Kita orang yang beriman, percaya bahwa iman itu kita sudah menerima meskipun kita belum mendapatkannya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita dapat, belum kita terima. Tetapi we have faith. Kita harus berjalan dengan iman. Kita belum tinggal di kerajaan sorga, tetapi we have faith. Kalau kita berjalan baik dan kita memakai identitas yang baru, pakaian yang baru, pakaian yang layak di hadapan Tuhan, maka kita pun akan mati. Dan itu mati itu is the beginning untuk kesejatian, yaitu hidup di dalam kerajaan sorga. Jadi we have faith. Yang kedua adalah pengharapan. Kita punya pengharapan. Tuhan katakan bahwa masa depan ini selalu ada, dan masa depan ini selalu cerah bagi orang yang berharap kepadanya. Jadi kenapa Tuhan bisa berbicara seperti ini? Karena Tuhan sendiri akan goncangkan kerajaan-kerajaan dunia. Dunia ada di bawah satu sistem yang jahat. Dunia sedang menuju satu kehancuran. Karena Tuhan berkata bahwa dunia dikuasai oleh si jahat. Tetapi bagaimana ruler daripada kerajaan Allah di sana, dia itu akan mengutus kita sebagai ambasador kerajaan Allah untuk menjadi agen-agen perubahan. Masih ada harapan bagi dunia. Ketika di Bekasi atau di Jakarta atau di Indonesia masih ada orang benar, selalu Tuhan akan kocorkan, Tuhan akan kucurkan, Tuhan akan limpahkan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan berikan hujan yang deras. Dan semua kebutuhan-kebutuhan itu akan Tuhan cukupi. Bukan sekedar mencukupi kita. Yusuf, siapa orang yang lulusan penjara, asalnya anak orang kaya tapi di penjara. Dia gak punya ilmu sama sekali, tetapi Tuhan bangkitkan dia menjadi seorang perdana menteri. Dan memberi makan kepada bangsanya, ke keluarganya, bahkan ke bangsa-bangsa lain datang ke Mesir untuk memberi makanan daripada Yusuf ini. Siapa kita? Orang sederhana. Yesus juga lahir sebagai bayi yang sederhana. Tetapi kita harus menjadi agen-agen kerajaan Allah di bumi ini.
Kita punya hope dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan setiap manusia. Tetapi tidak lengkap kalau dia tidak mati di atas kayu salib untuk menebus setiap salah dan dosa kita. Menebus kita dari setiap kutuk. Harusnya kita pergi ke neraka semua. Tetapi oleh karena Yesus tersalib di atas kayu salib, maka kita beroleh selamat. Apakah kita berat mengomong seperti ini kepada orang lain, Bapak Ibu sekalian? Di My Home Indonesia, kita mengadakan satu gerakan pada bulan Desember ini. Gerakan berbagi kasih namanya. GBK. Bagaimana caranya? Satu orang pergi ke 5 rumah untuk membawa kasih itu dalam bentuk perhatian, bentuk juga gift, hadiah, atau bentuk makanan dan sebagainya. Dan kita datang ke tempat itu untuk membawa salam. Ya, seperti kita Matius 10 ya, dikatakan bahwa kita 10 ayat 22 kalau nggak salah itu, bahwa kita datang membawa salam dan salam itu akan tinggal kalau mereka mau menerima salam itu. Shalom itu damai sejahtera akan tinggal di rumahnya. Jadi saya dari pagi sampai siang tadi mengunjungi 2 rumah. Yang satu adalah anak-anak Tuhan, yang satu adalah belum percaya kepada Tuhan, tetapi mereka menerima kami dengan tangan terbuka, dengan penuh sukacita. Kok bisa-bisanya bahwa bapak dengan istri bisa datang ke rumah? Kok ini luar biasa sekali. Terus ya pokoknya itu menjadi satu percakapan yang indah. Dan setelah itu kami pulang dan kami berdoa. Dan kami memberikan shalom. Biarlah keselamatan ada di rumah ini. Ada damai sejahtera. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Firman Tuhan berkata begini, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di mana malaikat Gabriel berdatang ketiga unsur daripada manusia ini yang dipakai oleh Tuhan. Di mana Zakaria dengan Elizabeth dan juga kepada Maria dan Yusuf, juga kepada para gembala. Dan pesannya, jangan takut. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Bapak Ibu sekalian, ini ngeri nih, garis bawahi. Kalau kita hidup dalam ketakutan tersebut, maka itu akan mengandung hukuman. Kenapa takut mengandung hukuman? Karena takut itu manifestasi dari ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tidak berserah total kepada Tuhan. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Takut apa? Takut mati. Mati kita masuk surga. Takut apa? Kecelakaan. Takut kena virus. Takut apa lagi? Saya yakin dan percaya mujizat masih terjadi. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk kita hidup untuk menyatakan kasih kepada dunia. Jadi memasuki tahun 2023 banyak orang mengundang saya untuk seminar para hamba Tuhan sekota dan sebagainya. Bagaimana menghadapi tahun 2023 yang penuh kegelapan. Saya katakan dunia akan digoncangkan. Semua yang dapat digoncangkan akan digoncangkan. Supaya nyata yang tidak tergoncang. Yang tidak tergoncangkan hanyalah kerajaan Allah. Kerajaan sorga itu gak pernah krisis. Tidak pernah ada resesi. Dia penuh dengan resource. Kalau kita rendah hati datang ke dia hadapan Tuhan dengan remuk hati, maka dia akan membuka pintu sorga. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, mintalah, maka Tuhan katakan, maka aku akan berikan kepadamu. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar yang tidak pernah kau ketahui, yang tidak pernah kau pahami. Jadi kerajaan sorga gak pernah goncang, Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah ada krisis. Jadi kita harus percaya tahun 2023 bukan kita jadi nasibnya di bawah dunia ini. Karena kita bukan dari warga dunia. Kita warga kerajaan surga. Jadi kita justru akan bersinar terang seperti bintang. Saya katakan justru tahun 2023. Start di mana anak-anak Tuhan akan mulai menyatakan kasih Tuhan.
mempertunjukkan, mendemonstrasikan kasih Tuhan kepada dunia. Show the love of the Father to the world. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukan sesuatu yang gak biasa-biasa. Karena kita ini punya namanya identitas kerajaan sorga, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya melihat di airport beberapa waktu ini, saya melihat pejabat atau mungkin ada pejabat kerajaan, saya pergi ke Timur Tengah. Mereka gak masuk imigrasi, mereka langsung teng. Karena ini VVIP, warga kerajaan. Wow, anggota kerajaan bisa begitu. Jadi kita ini bukan sekedar rakyat biasa. We have the power of the Holy Spirit in us. Yaitu kekuatan Roh Kudus yang supranatural itu. Kekuatan dinamis. DNA kita bukan DNA kita lagi, tapi DNA Kristus di dalamnya. Jadi kita jangan berharap sesuatu yang biasa-biasa. Sesuatu yang luar biasa. Karena Allah kita sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Yang kedua, cari kesempatan. Jangan pasif. Cari kesempatan untuk menabur kebaikan. Justru di masa krisis, di masa kekeringan kita harus menabur. Kenapa menabur? Kalau nggak menabur kita nggak akan menuai. Saya hanya melihat begini. Orang yang diberkati itu orang yang suka menabur. Diberkati itu bukan hartanya banyak. Harta banyak orang yang pelit. Tetapi justru orang yang menabur, dia menuai damai sejahtera. Tidak banyak belalang pelahap, belalang pengirip, belalang pindahan, belalang pelompat. Tidak banyak kejadian-kejadian, tetapi dia menabur terus. Orang yang menabur itu harus konsen, harus fokus. Karena dia akan melihat tuaian. Setiap dia kali menabur, satu dia melihat. 1 biji jagung, aku akan mendapat 10.000 biji jagung. Aku menabur lagi, itu akan multiplikasi hebat. Jadi buat kesempatan, cari kesempatan untuk kita bisa menabur. Jangan pasif, nabur kebaikan. Bukan soal uang, tapi perhatian, doa, tenaga, pemikiran, advice, direction, tuntunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah praktekkan iman. Apa yang kita percayai, katakan terus. Saya bulan lalu saya dengan istri saya ada di satu kota namanya Las Vegas. Las Vegas itu dikenal dengan Sin City, Sodom dan Gomora. Di mana-mana Sin City, kota dosa. Terus saya berpikir, ngapain saya ke sini melayani di sini? Ngapain gereja juga ada di sini di kota yang berdosa? Tapi tidak ada perubahan sama sekali. Saya mulai dari diri saya. Aku mau buang itu kata itu the Sin City. Aku katakan revival city. Saya katakan terus. Dan ternyata spirit of revival itu ada di dalam diri kita. Saya masuk ke rumah-rumah. Saya pergi dengan bercakap-cakap dengan hamba-hamba Tuhan. Saya bertemu dengan keluarga-keluarga. Dimanapun saya berada. Itu seperti spirit revival. Keluarga itu dibangkitkan. Mereka datang lagi ke gereja yang udah gak pernah pergi ke gereja. Iya ya, mau sampai kapan kata saya? Apakah kita mau tenggelam dalam sistem dunia? Kita bukan warga dunia, tapi warga kerajaan sorga di bumi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk janji firman Tuhan. Semua akan berlalu tetapi firman-Mu tetap tinggal. Karena itu Tuhan, biarlah tambahkan iman kami untuk terus kami bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Dan kami akan menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang, kepada tetangga kami, kepada keluarga kami. Memasuki masa kegelapan kami tidak akan takut, karena takut itu akan mengandung hukuman. Tuhan ampuni kami kalau kami hari lepas hari hanya berjalan dalam ketakutan demi ketakutan. Kami akan bangkit, kami akan berani, dan kami akan berjalan dengan iman. Justru di tengah kegelapan kami akan bersinar, kami akan menjadi garam, kami akan menjadi terang, kami akan menjadi berkat, kami akan menjadi lumbung di dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Mari kita siapkan hati kita untuk membawa persembahan kita di minggu ini. Bapa, kami akan bawa persembahan kami karena Engkau sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kami tidak datang dengan tangan hampa. Kami akan bawa persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami memberi karena kami mencintai, kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Kami memberi dengan penucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, tahukah Anda setiap kita merayakan Natal, kita bukan sekedar memperingati lahirnya tokoh hebat masa lalu, tetapi kita sedang memperingati kehadiran satu figur yang luar biasa sepanjang sejarah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Nabi Yesaya menyebutkan berbagai gelar Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Melalui berbagai gelar yang dinyatakan, Tuhan ingin supaya dalam Natal kali ini, marilah kita kembali dikuatkan dan sungguh-sungguh percaya akan Dia. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Di tengah keramaian dinamika kehidupan dunia dan melimpahnya informasi, justru membuat siapa saja bisa dengan mudah menjadi kewalahan, bahkan kehilangan arah. Kita juga melihat banyak kasih orang semakin dingin. Namun disitulah Yesus hadir membawa keteduhan dan jalan keluar dengan kasih-Nya. Yesus tahu yang paling dibutuhkan manusia untuk bertahan di dalam tantangan hidup adalah kasih. Sebagai penasehat yang ajaib, Tuhan Yesus memberikan solusi yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dengan memberikan Yesus itu sendiri kepada kita. Kalau mungkin saat ini kita merasa putus asa, tidak ada yang peduli atau betul-betul mengasihi kita, biarlah pada Natal ini kita kembali diingatkan bahwa ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang amat sangat mengasihimu. Jangan putus asa akan kehidupan, percayalah bahwa masih ada kasih. Yang kedua, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Seperti kesatria yang berjalan maju menghadapi musuh dan melindungi rakyatnya, Yesus lebih dari kesatria. Dia lahir ke dunia berhadapan langsung dengan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat dan iblis penguasanya, berperang bagi kita, membela, melindungi, dan tidak terkalahkan. Dia bahkan memberi kemenangan itu kepada kita. Dialah Allah yang perkasa, dan pada Natal ini percayalah bahwa kita pasti akan menang menghadapi semua persoalan hidup dan bersorak-sorai bermazmur bagi Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Kita melihat setiap tahun keadaan dunia semakin tidak menentu dan sulit ditebak. Seperti pandemi, bencana alam, perang, ancaman resesi membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun, fakta bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal dan akan selalu ada bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Belajarlah dari anak kecil yang tenang dalam pelukan dan lindungan ayahnya. Anak kecil ini tidak takut karena yakin dan percaya bahwa ayahnya selalu ada di sana untuknya. Dan lebih dari ayah di dunia yang tidak sempurna, kita punya Tuhan yang sempurna, Bapa yang kekal dan senantiasa bersama dengan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka dari itu, pada Natal ini percayalah bahwa di dalam Dia kita pasti akan mendapatkan kelegaan dan pengharapan. Dan yang terakhir, percaya bahwa Yesuslah Raja Damai. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut sebagai Prince of Peace, yaitu pangeran yang bertugas untuk memastikan negaranya damai dan tenang karena rakyat melihat sosok pangeran yang berdiri tegak dan gagah di samping raja yang memerintah dengan agung. Setiap manusia sama seperti rakyat yang membutuhkan damai dan ketenangan dalam batinnya.
Dan melalui Natal kita diingatkan bahwa selain Yesuslah Sang Kasih, Ia juga pemberi damai sejahtera bagi seluruh manusia yang ada di dalam Dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 32b sampai 33. Saat kita mengingat segala hal yang harus Tuhan lalui untuk dapat bersama dengan kita, marilah pada Natal ini kita kembali percaya akan adanya kasih, kemenangan, pengharapan, dan damai sejahtera. Karena Yesus sangat menyayangi kita, dan Yesuslah pembawa pengharapan baru bagi kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Biarlah damai dan sukacita Allah menyertai kita semua. Selamat Natal! Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan, berkatilah negara Indonesia ya Bapak. Kau berkati tanahnya, airnya, dan juga udaranya ya Bapak. Berkatilah presidennya dan para pemimpin lainnya, dan juga serta wakil-wakilnya ya Bapak. Berkatilah Gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko, kiranya berkat-Mu melimpah atas Pak Niko dan juga keluarganya. Dan berkati juga Gembala Rayon 18 kami ya Bapak, Pak Andi. Berkatilah kiranya berkat-Mu selalu melimpah atas Pak Andi dan juga keluarganya Tuhan. Dan Tuhan berkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online ini ya Bapak. Kiranya mereka bisa menjadi pelaku firman-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah online ini, kami rindu menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita buka hati, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Looking to the left or right, Lord, I'm gonna fix my eyes on you. Not worry about the wind or waves, not listening to what they say, just you. In every season you remain the same, unchanging, unfailing. In every situation I will praise. I'm still standing, I'm still standing. I reach out to